Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun Anda berada. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini, terlebih kita datang untuk menyembah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah melalui penyembahan yang kita naikkan dapat menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu, Bapa. Bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu, Bapa. Bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari kita lebih datang di hadapan Tuhan. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu, Bapa. Bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur
selalu Engkau limpahkan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik dan teramat baik. Penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami Bapa. Dan sebentar kami akan mendengar kebenaran sabda-Mu. Kami yakin Engkau sudah memberi telinga yang tajam untuk kami dapat mendengar kebenaran akan sabda-Mu. Engkau urapi lidah bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan, dan biarlah hanya nama-Mu yang dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu di dalam doa pagi hari ini. Saya percaya Bapak Ibu di dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan bersama-sama untuk mengawali segala kegiatan kita dengan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah hari kemarin kita mengikuti sebuah ibadah di mana kita ada di dalam Jumat Agung, memperingati akan kematian Tuhan Yesus. Maka kalau hari ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana memaknai hidup kita di dalam penebusan dari Tuhan yang sudah kita terima melalui karya agungnya. Hari ini kita akan bersama-sama untuk membaca firman Tuhan. Saya ambilkan dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-14 sampai dengan 18. Saya bacakan bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun dari ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari bacaan firman ini kita akan fokus dalam satu ayat, yaitu di dalam ayat yang ke-17, 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dari 2 Korintus 5 ayat 17 ini, kata jadi ini merujuk di dalam ayat yang ke-14 dan 16, di mana Paulus memberitahu bahwa semua orang percaya telah mati bersama Kristus dan tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Kehidupan kita sudah tidak lagi bersifat duniawi, tetapi sekarang ini bersifat rohani. Kata ciptaan baru adalah jaminan dari Kristus bagi kehidupan kekal di dalam kasih, kebenaran, damai sejahtera dan sukacita di dalam kerajaan sorga. Dalam Kristus artinya semua karya Tuhan Yesus, semua hal yang dimilikinya, semua telah dipertaruhkannya, semua telah direncanakannya sebelum dunia ini dijadikan, menjadi satu di dalam dirinya sehingga menghasilkan ciptaan baru.
itu adalah ciptaan baru, di mana ada jaminan dari Kristus Yesus bagi kehidupan kekal kita. Bahkan di dalam Roma 6 ayat 4, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus yang telah dibangkitkan di antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ciptaan baru, hidup baru. Hidup baru artinya lahir baru, berarti memulai kehidupan di dalam Kristus, masuk dalam kehidupan yang baru. Hidup baru di mana suatu keadaan itu sudah diubah, tidak sama lagi dengan sebelumnya. Hidup baru. Orang yang telah menerima hidup baru tidak lagi hidup di dalam daging, melainkan hidup di dalam roh. Manusia yang sudah ditebus memang tetap tidak punya kekuatan untuk dirinya sendiri, karena manusia kita adalah lemah. Tetapi roh itu hidup, roh itu adalah kebenaran. Maka kalau kita mengalami sebuah kematian di dalam Tuhan, menjadi ciptaan baru, menjadi hidup yang baru, berarti kita ini adalah sama, telah dibangkitkan oleh Allah Bapa kita di dalam hidup yang baru, menjadi sebuah pribadi baru, pribadi yang sudah diperbaharui menjadi sebuah ciptaan baru, dan kelahiran baru ini merupakan kehendak dari Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu adalah yang pertama dari 2 Korintus 5 ayat 17, karena di situ ada 2 kalimat. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Itu yang pertama, ciptaan baru. Yang kedua dari ayat ini, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama sudah berlalu, yang lama itu merujuk segala sesuatu yang berada di kodrat kita lama. Kehidupan lama, mungkin kesombongan, kesukaan dosa, mengandalkan diri sendiri, atau mungkin punya pikiran-pikiran, kebiasaan yang merupakan kebiasaan tidak baik. Nah, semua hal itu yang lama berlalu, berarti itu sudah habis, berlalu. Dengan berlalunya yang lama, yang baru sudah datang. Hal-hal yang sudah lama, sudah mati, yang usang sudah mati, digantikan oleh Tuhan dengan kemuliaan, jiwa yang baru. Kita membenci lagi duniawi ini, kemudian kita punya tujuan. Tujuan kita adalah tujuan yang baru. Dosa yang dahulunya sudah merupakan belenggu, karena kita sudah yang lama berlalu, kita menjadi ciptaan yang baru. Yang baru sudah datang, berarti menanggalkan manusia lama kita menjadi manusia yang baru. Oleh karena itu, hal yang harus kita lakukan, bagaimana hidup yang diubahkan. Karena tema bulan ini adalah hidup kita yang diubahkan. Hidup yang diubahkan adalah hidup yang memancarkan kemuliaan Allah. Hidup yang baru, yang lepas dari jerat dosa. Seperti yang tertulis di dalam Roma 6 ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Kuncinya adalah yang pertama, supaya kita mengalami hidup yang diubahkan.
kita sudah ditebus oleh Tuhan, kita harus mengalami hidup yang diubahkan. Yang pertama adalah memberi diri kita untuk diubah. Memberi diri kita untuk diubah. Maka saat itu kita mengizinkan Tuhan untuk mengatur, menata hati, pikiran, perasaan, kehidupan kita di dalam kehendak Tuhan. Jadi harus memberi diri kita untuk diubahkan dan mengizinkan Allah untuk mengatur kehidupan kita. Allah ingin mengubah hidup kita dan memberi hati, memberi kehidupan yang baru yang mencerminkan kemuliaan Allah. Inilah yang harus kita rasakan dan kita terima, kita lakukan di dalam kehidupan kita. Karena kematian Tuhan Yesus adalah menebus dari kehidupan kita yang lama, mengubahkan hidup kita di dalam kemuliaan Tuhan. Kehidupan yang sudah diubahkan akan membawa kita di dalam sebuah ketaatan. Ketaatan merupakan perubahan karakter, merupakan perubahan karakter seperti yang Tuhan mau, karakter Kristus. Kehidupan ini harus bertitik tolak di dalam kebenaran firman Tuhan, dan perubahan rohani di dalam diri kita harus ada di dalam kehidupan hari lepas hari. Karena memberi hidup kita untuk diubahkan, itulah yang akan terjadi restorasi hidup kita semakin hari semakin baik, menjadi lebih baik di dalam kemuliaan Tuhan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubahkan menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. 2 Korintus 3 ayat 18. Sungguh kita adalah orang-orang yang berbahagia menerima kasih Kristus di dalam kematiannya. Kematiannya mengubahkan hidup kita dari manusia lama menjadi manusia yang baru. Tetapi Bapak Ibu, kita harus kuncinya memberi diri untuk diubah Tuhan dan memberi hati, mengizinkan Allah untuk masuk mengatur hidup kita. Hari ini kita menerima apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita dengan penuh sukacita. Selamat untuk diubah oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu kepada kami. Kematian-Mu mengubahkan hidup kami Tuhan. Kami merasa manusia yang berdosa, tetapi oleh karena kasih-Mu kami Engkau ubahkan menjadi manusia yang baru. Terima kasih Tuhan, Engkau merestorasi hidup kami. Kami siap untuk memberi diri kami Tuhan untuk diubahkan, dan kami mengizinkan Engkau untuk mengatur hidup kami, supaya hidup kami semakin hari semakin memancarkan sinar kemuliaan di dalam Tuhan. Sertai kegiatan, sertai aktivitas kami hari ini Tuhan, karena kami ingin Engkau sendiri yang memimpin, mengatur di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.